Ada tanggal yang bagi umat Kristen itu sangat sakral. Mau kalian begal? Memperingati Hari Mu'alaf Sedunia, 25 Desember. Maunya apa sih? Nih saudara-saudara muslim saya Jarul login. Kan dalam satu tahun itu ada 365 hari. Kenapa antum memilih tanggal 25 Desember gitu loh? Ini kan insensitif. Pertama, hanya akan memperpanas kerukunan umat beragama. Kemudian juga bisa mencederai nilai-nilai toleransi. Cobalah, tunjukkan sedikit empati gitu. Dari data yang saya dapat, populasi muslim Indonesia itu terus menurun. Dengan berbagai alasan, salah satunya karena banyak orang yang meninggalkan Islam. Bisa antum bayangin nggak? Kalau misalnya orang-orang yang keluar Islam ini melakukan hal yang sama dengan antum, mendeklarasikan Hari Murtad Sedunia, dan tanggal yang dipilih adalah tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Apa reaksi antum? Pasti tantrum. Saya Refli Harun mengucapkan selamat Hari Mu'alaf Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Pemuka agamanya aja seperti ini, apalagi pengikutnya. Ingat Pak, semakin Anda menghujat, membenci, dan merendahkan umat Kristen, umat Katolik, maka semakin banyak juga pengikut Anda yang pindah haluan alias murtad. Itu karena siapa? Pikir aja sendiri. Semoga sadar. Tuhan Yesus memberkati. 25 Desember, Hari Mu'alaf Sedunia. Ya nggak apa-apa bang, lanjut aja. Ya nggak ada yang keberatan. Tapi nggak apa-apa dong, saya mau bertanya dulu ya kan, oke? Sebelum tanggal 25 Desember itu, kalian tetapkan menjadi Hari Mu'alaf Sedunia, abang percaya yang mana nih? 25 Desember hari kelahiran Yesus Kristus, atau kelahiran Dewa Matahari? Saya yakin abang nggak percaya kalau 25 Desember itu hari kelahiran Yesus Kristus. Dan saya juga nggak mau maksa supaya abang percaya. Jadi, kalau kalian sudah menetapkan tanggal 25 Desember itu Hari Mu'alaf Sedunia, apakah itu artinya kalian mengikuti hari kelahiran Dewa Matahari? Ini saya cuma tanya loh ya. Cuma tanya. Jadi beberapa waktu terakhir gue lihat ada yang menyebut 25 Desember sebagai Hari Mu'alaf. Dan menurutku ini perlu diluruskan dengan cara yang tenang. Tenang aja, di sini gue netral, gue tidak menyalahkan agama manapun, tidak menyudutkan satu agama manapun. Dan mari kita bahas di sini. Jadi sebenarnya mu'alaf itu maknanya sederhana. Seseorang memutuskan masuk Islam karena keyakinannya sendiri. Dan keputusan iman seperti itu tidak ditentukan oleh tanggal, tidak juga oleh hari raya agama lain. Bagi umat Kristen, 25 Desember adalah hari Natal, hari ibadah, hari yang sakral, dan itu perlu kita hormati. Kalaupun ada orang yang masuk Islam di tanggal 25 Desember, itu tentu hak dan pilihan pribadinya. Tapi menyebut tanggal itu sebagai hari mu'alaf bisa menimbulkan salah paham. Seolah-olah tanggal tersebut punya makna khusus secara agama. Padahal sebenarnya iman tidak bekerja seperti itu. Iman lahir dari proses panjang, belajar, merenung, dan mengambil tanggung jawab atas pilihan hidup. Jadi menurut gue, menjaga adab dalam beragama itu sama pentingnya dengan menjaga keyakinan itu sendiri. Karena keyakinan yang kuat tidak perlu dibungkus dengan klaim, cukup ditunjukkan lewat sikap dan perilaku. Jadi walaupun kita berbeda keyakinan, tapi tetap bisa saling menghormati, karena iman yang dewasa lahir dari kesadaran, bukan dari perbandingan. Jadi keyakinan itu urusan hati, bukan urusan tanggal. Salam toleransi. Halo, selamat pagi Ibu. Ini dengan Ibu siapa namanya ya? Ijaz Salam ya, atau wassalam ya. Gini Bu, ini kan Ibu buat komentar di atas tanggal 25 Desember Hari Mu'alaf Sedunia sudah tercatat di setiap tahunnya, Ibu bilang gitu ya. Oke Bu, nggak masalah bagi kita. Mau itu nanti tanggal 25 Desember kalian buat Hari Mu'alaf Sedunia, no problem bagi saya. Ya, silahkan ya. Cuman dalam hati saya itu gini, berarti seakan-akan ini orang ini secara tiba-tiba ikut ngerayain gitu tanggal 25 Desember nanti hari Natal itu ya. Mau kalian ngerayain itu Hari Mu'alaf Sedunia kalian, ya udah rayain aja, nggak masalah buat kita, kok nggak ngaruh buat kita yang Kristen ya Bu ya. Salam waras Ibu. Kerudung digunain dengan baik ya Bu ya. Mengucapkan selamat Hari Mu'alaf Sedunia. Sampai Refli Harun pun juga ikut berkomentar soal Hari Mu'alaf Sedunia.
Entah siapa yang melegalkan, entah siapa yang menyepakati ini, negara apa yang membahas soal hari mualaf sedunia, dan namanya kok jadi hari mualaf sedunia. Dan kok bisa-bisanya mereka jatuhkan hari mualaf sedunia itu tanggal 25 Desember. Tentulah ada udang di balik batu ya, karena umat Kristiani kan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus tanggal 25 Desember. Dan kita diingatkan dalam Alkitab ya, Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Karena itu adalah hari besar umat Kristiani, maka ya supaya lebih gempar dibuatlah hari mualaf sedunia. Agak lucu memang mereka ini. Tanggal 25 Desember akan dijadikan hari mualaf sedunia. Banyak teman-teman Kristen yang panik dan merespon balik soal penetapan tanggal 25 Desember 2025 adalah hari mualaf sedunia. Satu, teman-teman, saya ketawa saja. Karena apa? Saya melihat respon teman-teman ini adalah bagian dari kepanikan. Respon karena panik. Memangnya kenapa? Kalau tanggal 25 dijadikan hari mualaf sedunia, ada pengaruhnya untuk perayaan Natal? Tentu tidak. Natal tetap jatuh pada tanggal 25 Desember yang akan dirayakan di seluruh dunia. Jadi berhenti menunjukkan sebuah kepanikan sebagai seorang pengikut Kristus. Karena hal-hal itu tidak perlu kita respon. Karena tidak ada pengaruhnya. Selagi kita masih punya hubungan baik, silaturahim baik dengan teman-teman muslim yang lain, maka saran saya, jangan panik dan jangan respon hal-hal seperti itu. Karena orang-orang yang bikin, orang-orang lama, dengan lagu lama, dengan gaya lama, dan dengan nada-nada lama. Paham sampai di situ toh? Tanggal 25 Desember guys, katanya mau dijadiin hari mualaf sedunia. Terserah sih ya, mau hari mualaf sedunia, hari bangkit dari kubur sedunia, hari terjungkal sedunia. Cuman kenapa harus tanggal 25 Desember dan kenapa aku dengernya baru sekarang-sekarang ya? Emang atau dari tahun-tahun dulu udah ada gitu hari mualaf sedunia. Ini sedunia loh. Kalau senasional masih mending, ini sedunia. Udah koordinasi gitu sama negara-negara lain gitu. Ada aja. Guys, barusan gue nonton video untuk penetapan tanggal mualaf sedunia, dan itu jatuh pada tanggal 25 Desember. Kenapa sih harus tanggal 25 Desember gitu? Masih banyak bulan, masih banyak tanggal. Kenapa pas banget pas tanggal 25 Desember? Orang Kristen merayakan Natal. Supaya setiap tahun itu selalu ada aja yang aneh menurut gua. Salah satunya yang inilah. Tapi nggak apa-apa guys, walaupun tanggal 25 Desember ini mereka tetapkan sebagai tanggal dan hari mualaf sedunia, biarin aja. Karena kita orang Kristen itu diajarkan untuk sabar, menyayangi, walaupun pipi kiri mau ditampar, ya berikan juga pipi kanan. Bener aja. Diketahui bahwa pada tanggal 25 Desember telah ditetapkan menjadi hari mualaf dunia. Memang setiap menjelang perayaan Natal 25 Desember setiap tahun ada aja anomali atau ulah dari oknum-oknum dan orang-orang seperti ini. Kalau tahun-tahun lalu mereka bilang kalau merayakan atau mengucapkan Natal itu haram, maka orang-orang seperti ini sekarang mengatakan 25 Desember yang adalah hari raya Natal itu ditetapkan menjadi hari mualaf sedunia. Saya nggak tahu motivasinya apa. Tapi minimal kalau mau menetapkan 25 Desember itu menjadi hari mualaf sedunia, maka pakai kalendermu sendiri, jangan pakai di kalender kami. Seluruh dunia, kalender yang kamu pakai sekarang, yang seluruh dunia pakai sekarang adalah kalendernya Yesus Kristus. Makanya 2025 Masehi artinya 2025 tahunnya Mesias. Ya, seluruh dunia ini menggunakan kalendernya Yesus Kristus, berpusat kepada Yesus Kristus.
yaitu kalender Gregorian. Jadi 25 Desember yang adalah perayaan Natal kelahiran Yesus Kristus itu adalah sah dan soheh di kalender orang Kristen yang kebetulan dipakai seluruh dunia ini. Nah, kalau kamu mau ngubah 25 Desember menjadi hari mualaf sedunia, jangan pakai di kalendernya orang Kristen, buat di kalendermu sendiri, kalender Hijriah. Jangan di kalender kami, Pak. Kalau berani ngide, kalau berani buat ide-ide aneh seperti itu, ya modal dikit dong. Buat di kalender kalian, jangan di kalender kami. Ya. Karena memang seluruh dunia ini menggunakan kalendernya kekristenan. Berpacu kepada itu secara global dipakai. Jadi jangan pakai bulan Desember, jangan pakailah kalender Hijriah. Kalau mau ngide-ngide mualaf-mualaf tuh. Ya. Heran saya, ada aja orang-orang seperti ini. Ya di negara ini orang-orang tuh udah mulai mau merayakan Natal bersama. Seperti kemarin ada ide dari Kementerian Agama untuk merayakan Natal bersama. Kita jadi udah mulai hangat gitu. Tapi ada aja orang-orang seperti ini yang jadi tampil beda sendiri gitu. Ya. Jadi kalau mau menetapkan 25 Desember jadi hari mualaf sedunia, jangan di kalendernya orang Kristen, Pak. Ya, kebetulan kalender orang Kristen itu dipakai seluruh dunia. Dan Bapak pun hari ini sedang dihitung. Bahkan KTP, identitas, kartu keluarga yang kalian punya, itu dihitung menurut kalendernya Yesus Kristus sendiri. Bukan pakai Hijriah. Ya. Jadi saran saya, sebelum ngide-ngide yang aneh-aneh, modal dulu. Ya. Aku justru excited ya kalau 25 Desember konon dicanangkan sebagai hari mualaf oleh kelompok sebelah. Menurutku ini pertanda baik karena sejarah mencatat salah satu cara kerja Tuhanku adalah jurus pembalikan. Sepanjang Alkitab, Allah nggak pernah panik menghadapi provokasi manusia. Ia nggak sibuk membalas. Ia membiarkan skenario manusia berjalan lalu membalikkan hasil akhirnya. Ambil contoh saja dari kitab Esther. Di kerajaan Persia ada seorang pejabat tinggi culas namanya Haman. Ia punya kuasa, punya akses politik dan didukung oleh sistem. Dengan licik, ia mencanangkan satu hari resmi untuk membantai seluruh orang Yahudi. Tanggalnya ditentukan, surat edaran kerajaan disebarkan. Semuanya tampak sah, legal dan gak terbendung. Bahkan Haman menyiapkan tiang gantungan untuk Mordekai, pamannya Ratu Esther, orang yang paling dibencinya. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba saja hari pembantaian itu dibalikkan menjadi hari kemenangan. Tiang gantungan itu dipakai untuk Haman sendiri, yang hendak dimusnahkan justru dipelihara kerajaan, yang ditekan justru ditinggikan. Alkitab mencatatnya begini, duka cita mereka berubah menjadi sukacita dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Esther 9 ayat 22. Perhatikan polanya. Manusia merancangkan kejahatan, Allah menentukan hasil akhirnya. Itu sebabnya narasi hari mualaf disambut dengan senyuman oleh umat Kristen, karena iman Kristen lahir dari peristiwa yang sudah lebih dulu dibalikkan. Salib adalah contoh utamanya. Alat hukuman Romawi justru diubah menjadi alat keselamatan. Hari kematian diubah menjadi hari kehidupan. Kutuk diubah jadi berkat. Apa yang dimaksudkan untuk mempermalukan justru menjadi kemuliaan abadi. Maka kalau ada yang sengaja memakai 25 Desember sebagai hari mualaf, dengan senyuman kami sambut. Karena di tangan Allah hari itu justru bisa dibalikkan menjadi hari kebangunan rohani, hari pertobatan, hari di mana banyak jiwa kembali dan percaya kepada Kristus Yesus. Amin. Tanggal 25 katanya mau ditetapkan jadi tanggal mualaf sedunia. Kagak ada tanggalan lain apa sampai harus mengambil tanggalannya orang Kristen yang mau Natalan. Kenapa gitu ya ada manusia-manusia diciptakan sama Tuhan seperti ini, sukanya merebut kebahagiaan orang lain, tapi nggak apa-apa. Kata Tuhan Yesus, apa bilang? Kasihilah musuhmu. Kalau dia menampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Jadi kalau dia mau tanggal 25, ya silakan aja, ambil bungkus. Ntar minum dulu, takutnya nanti pas tanggal 25 nggak bisa minum gara-gara Lagian heran, tanggal tuh banyak dari tanggal 1 sampai tanggal 31, sampai tanggal 30. Dan bulan banyak, ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kenapa yang lo ambil tanggal 25 Desember?
Desember yang lu ambil, kenapa? Hah? Kenapa? Sebenarnya lu tuh pengen merayakan Natal kan, pengen ikut kan? Tapi nggak bisa, jadi mencari cara lain dengan bilang tanggal 25 Desember akan dijadikan hari mualaf sedunia. Kalau mau ikutan Natalan nggak apa-apa, ikut aja. Mau jadi center kelasnya juga nggak apa-apa kok, ikut aja. Gak usah begitu, gak usah malu sama kita mah, gak usah. Kayak sama siapa aja. Udah. Salam toleransi buat kita semua ya. Bye-bye. Ada saja ya teman-teman ya. Beberapa oknum lah kalau saya bilang ya. Oknum ya tokoh-tokoh muslim begitu. Mencanangkan dan menetapkan 25 Desember sebagai hari mualaf sedunia. Kenapa gitu ya? Kenapa harus tanggal 25 Desember? Di mana umat Kristen sedunia memperingati hari kelahiran juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mengapa harus 25 Desember? Tidak masalah ya kalau kalian mau membuat satu hari besar, yaitu hari besar, hari mualaf sedunia. Tidak masalah gitu ya. Dan kami juga bisa membuat hari murtadin sedunia, juga nggak masalah, begitu kan? Bebas ya. Tapi pertanyaannya, kenapa harus tanggal 25 Desember? Saya melihat satu misi yang tidak baik ya, motifnya tidak baik di sini teman-teman ya. Jadi bukan kita membatasi mereka untuk membuat sebuah gebrakan ya, tetapi dengan memilih 25 Desember sebagai hari mualaf sedunia, walaupun tidak mendunia ya teman-teman, karena setelah saya cek, saya telusuri, itu hanya keputusan atau kesepakatan dari segelintir orang saja yang ada di Indonesia ini. Tidak ada di dunia, tidak ada itu hari mualaf sedunia, apalagi tidak juga diresmikan atau ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, tidak gitu ya. Jadi pemerintah Indonesia tidak mengagendakan ini, apalagi dunia sama sekali tidak mengagendakan itu. Jadi ini hanyalah narasi terbatas ya dari segelintir orang saja, teman-teman. Nah, saya melihat di sini ada motif yang tidak baik, di mana mereka sebenarnya ingin menjegal yang namanya peringatan kelahiran Tuhan Yesus ya. Jadi mereka ingin menjegal Natal, itu intinya. Di mana mereka akan mengalihkan perhatian, begitu ya. Mereka akan mengalih perhatian dari perayaan Natal ke hari mualaf sedunia, minimal dalam intern mereka, begitu ya. Sama juga dengan hari-hari Minggu. Biasanya hari Minggu mereka juga tidak ada acara apa-apa, tapi akhir-akhir ini saya lihat hari Minggu pun di saat orang Kristen beribadah, kebaktian pada hari Minggu, mereka juga banyak sekali ya event-event yang mereka buat pada hari Minggu itu, teman-teman. Nah, mungkin tidak cukup dengan melarang mendirikan tempat ibadah, tidak cukup dengan membubarkan orang Kristen ibadah, tapi sekarang ingin mencaplok tanggal 25 Desember yang diperingati sebagai hari kelahiran Yesus Kristus ya. Peringatan ya teman-teman. Kalau memperingati itu bebas, tanggalnya bebas. Apakah akan memperingati pada bulan November, Desember, tanggalnya pun bebas karena kita memperingati. Begitu. Kita tidak merayakan tanggalnya, tapi kita memperingati makna kelahiran dari Sang Juru Selamat itu. Nah, di sini saya lihat ya ada misi yang tidak baik di sini, yaitu ingin menjegal perayaan Natal, di mana mereka di sana ingin mengatakan, kalian itu
merayakan hal yang sesat begitu ya. Dan lihat ke sini bahwa banyak orang-orang Kristen yang jadi mu'alaf. Nah, jadi ingin mereka sampaikan pesannya seperti itu. Di mana mereka melihat bahwa banyak sekali orang Kristen menjadi mu'alaf? Apakah dari media sosial ya, yang demo-demo, yang bikin ulah banyak di Amerika, di Eropa, itu bukan mu'alaf. Mereka itu adalah orang-orang imigran ya, orang-orang imigran yang memang mereka adalah muslim begitu. Ya, muslim. Nah, cuman mereka memenuhi negara-negara kafir. Jadi mereka bukan mu'alaf gitu ya. Bukan mu'alaf, itu adalah orang-orang imigran dan mereka adalah muslim sendiri. Ade Armando itu punya pandangan. Ade Armando mengatakan bahwa itu adalah wujud kedunguan, kesempitan berpikir ya, kemudian wujud dari kebencian dengan ditetapkannya 25 Desember itu sebagai Hari Mu'alaf sedunia. Saya sendiri melihat, teman-teman, ini secara etika beragama itu sangat tidak bagus ya. Pertama, bersifat provokatif. Yang kedua, sangat politis dan narsistis gitu ya. Kemudian berpotensi merusak kerukunan umat beragama. Yang keempat, tidak mencerminkan etika dakwah yang bermartabat, teman-teman. Ya, itu yang saya lihat. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Kristi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta jelah bahagia dan para pengikut Kristus setia, pertama sekali saya mengucapkan selamat menyambut Natal bagi kita semuanya. Kiranya damai Natal selalu menyertai kita. Damai Natal, sukacita Natal selalu hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, sepanjang bulan ini, bahkan setiap saat, orang Kristen harus bersuka cita karena hari ini telah lahir Juru Selamat, Kristus Yesus, bagi kita umat manusia. Siapa yang percaya dan dibaptis, maka diselamatkan. Yang tidak percaya akan dihukum. Jadi saudaraku, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, jangankan masuk ke dalam kerajaan surga, mencium bau surga saja tidak akan. Mencium bau kerajaan saja tidak akan. Bagaimana mungkin mereka mengatakan bahwa orang di luar golongan mereka itu masuk neraka, sementara mereka sendiri sudah ditetapkan untuk mendatangi neraka. Kalau kita lihat Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satu ayat pun di mana orang Kristen disuruh untuk mendatangi neraka, disuruh untuk maju ke neraka, disuruh untuk masuk neraka, ditenggelamkan dalam neraka, dicemplungkan dalam neraka. Tidak ada. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang tersebut pasti diselamatkan. Di dunia orang itu damai, di dunia orang itu sukacita, di dunia orang itu mendapatkan ketenangan jiwa, ketentraman batin. Nanti setelah meninggalkan dunia ini, kita langsung pulang ke rumah Bapa di surga, disambut oleh para malaikat di surga, dan kita berkumpul bersama dengan para soleh-soleh Tuhan Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kita melihat orang-orang di luar sana membuat hari tandingan, membuat tanggal tandingan, ya, menyerupai iman sebelumnya, yaitu iman Kristen. Saya selalu dengungkan hari-hari ini, yang palsu selalu datang belakangan, dan yang palsu selalu buat keonaran, yang palsu selalu minta supaya diakui bahwa mereka itu asli, padahal dalamnya itu palsu. Kalau Yesus berkata kepada kita Bapak Ibu, mengajarkan kepada para murid dan mengajarkan kepada kita, memperdengarkan kepada umat manusia, orang-orang seperti itu persis seperti kuburan. Luarnya itu diperindah, dipercantik. Luarnya itu didandani Bapak Ibu, tapi dalamnya tulang belulang. Dalamnya belatung bahkan, saudaraku. Kenapa? Karena tidak didandani dalamnya.
Kita bisa mendandani dalam kita Bapak Ibu, bisa mendandani hati kita, bisa mendandani pikiran kita ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Maka orang-orang yang tinggal di dalam Kristus, orang itu hidupnya pasti diubahkan. Apa yang diubahkan? Apakah dulunya miskin lalu kaya setelah ikut Yesus? Bukan. Tetapi ada perubahan budi, ada perubahan karakter. Dan ini dialami oleh semua orang-orang yang percaya kepada Yesus. Pertama sekali kita melihat di dalam Alkitab, bagaimana Rasul Paulus sebelum percaya kepada Yesus, Bapak Ibu. Kehidupan Rasul Paulus bagaimana? Karakter Rasul Paulus bagaimana? Tetapi setelah Rasul Paulus percaya kepada Yesus, karakternya itu benar-benar karakter Kristus. Diubahkan. Yang dulunya jahat jadi lebih baik. Dulunya mengejar-ngejar orang percaya, sekarang dikejar-kejar oleh orang yang tidak percaya kepada Yesus, Bapak Ibu. Dan hidup Rasul Paulus, hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Hidup Rasul Paulus, hidup yang selalu memberitakan firman, hidup yang selalu memberitakan Injil, hidup yang selalu bersaksi hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Saya juga sering sekali menceritakan bagaimana perubahan karakter setelah saya mengikut Yesus. Semua orang, teman-teman saya terutama sekali, keluarga saya di Aceh terutama sekali Bapak Ibu, mereka mengetahui bagaimana karakter saya dulu. Mereka tahu bagaimana jahat saya, bagaimana baik saya. Tetapi hari-hari ini saya selalu memperlihatkan bagaimana perubahan hidup saya, bagaimana perubahan karakter saya, bagaimana perubahan tingkah laku saya, dan bagaimana perubahan tutur kata saya selama percaya kepada Yesus. Di luar itu Bapak Ibu, kita ada ketenangan, kita ada ketentraman, kita ada sukacita yang melimpah di dalam Kristus masa di dunia ini. Maka Yesus berkata, damai sejahtera kuberikan bagimu, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Dan apa yang kuberikan itu tidak sama seperti yang apa diberikan oleh dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh di dalam Yesus, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari kita bersaksi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Beritakan Injil sehingga orang-orang yang ada di dalam kegelapan, mereka bisa datang kepada terangnya Tuhan. Mereka melihat tingkah laku kita, mereka mempermuliakan Bapa di surga. Mereka melihat tutur kata kita, mereka mempermuliakan Bapa kita di surga, Bapak Ibu. Di dalam pribadi Adonai Yesus HaMashiach. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya Evangelis Avraham Effendi Usman mengucapkan sekali lagi kepada saudara semuanya, selamat menyambut Natal. Kiranya damai Natal, sukacita Natal menghiasi hari-hari kita. Ke depan Bapak Ibu, kita semakin hari semakin baik. Tahun depan itu tahun kesuksesan bagi kita, tahun kemuliaan bagi kita, tahun kemenangan bagi kita, tahun ketenangan bagi kita, tahun ketentraman bagi kita Bapak Ibu. Saya berdoa kepada Tuhan, di dalam nama Yesus HaMashiach, kiranya saudara semuanya terhindar dari segala mara bahaya, celaka maut, musibah, terhindar dari segala penyakit, terhindar dari segala bencana. Sekalipun saudara mengalami musibah, saudara tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan. Saudara selalu tenang kapanpun, dimanapun, apapun yang Bapak Ibu alami, jiwa saudara selalu tenang. Sekalipun saudara mengalami musibah. Kenapa? Karena di dalam Yesus ada pengharapan. Jadi doa saya Bapak Ibu, saudara semuanya diberkati Tuhan dan ditingkatkan. Apapun persoalan saudara, khususnya mengenai ekonomi. Ekonomi saudara ditingkatkan. Kesehatan saudara itu baik. Semua usaha pekerjaan saudara itu berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang sudah saudara persiapkan. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, jangan pernah malu untuk bersaksi, jangan pernah malu untuk memperkatakan firman Tuhan, dan jangan pernah malu untuk memperdengarkan firman Tuhan. Dan yang paling penting adalah jangan pernah malu untuk menunjukkan identitas iman kita. Terima kasih. Shalom alaikum bishim HaMashiach. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus HaMashiach. Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Terima kasih.